Halo teman-teman semuanya, di episode kali ini, episode yang kedua dari seri HTML, saya akan membahas tentang elemen-elemen dasar HTML. Kalau teman-teman belum nonton episode yang pertama, teman-teman boleh nonton dulu ya. Di episode yang pertama, saya menjelaskan tentang apa itu HTML, dan sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bagaimana membuat Hello World. Nah, format elemen HTML itu seperti ini ya teman-teman. Ada tag pembuka dan juga tag penutup. Di antara tag pembuka dan tag penutup ini ada konten elemen. Akan tetapi ada juga beberapa elemen yang tidak memiliki tag penutup. Nanti akan saya bahas di slide-slide selanjutnya. Elemen-elemen dasar HTML ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama adalah elemen H1 sampai dengan H6. Elemen ini adalah untuk heading. H1 adalah untuk heading yang paling besar sampai dengan H6 yang paling kecil. Selanjutnya ada elemen P atau paragraf. Ini digunakan untuk membuat paragraf. Ada juga elemen strong atau B. Ini adalah untuk membuat font kita menjadi tebal ya teman-teman, atau bold. Ada juga elemen EM atau emphasize atau I. Ini adalah untuk membuat fontnya menjadi miring, italic. Dan ada juga ins, kepanjangannya dari insert atau U. Ini adalah untuk underline atau garis bawah. Nah, yang teman-teman lihat ini strong atau B, EM atau I, INS atau U. Ini sebetulnya sama, hasilnya akan sama, akan tetapi di HTML5 direkomendasikan untuk bold menggunakan elemen strong, italic menggunakan elemen EM atau emphasize, underline direkomendasikan untuk menggunakan INS atau insert. Kenapa? Karena tag-tag ini lebih punya meaning ya teman-teman. Jadi strong ini adalah untuk kata-kata yang kuat. Oleh karena itu, kata-kata itu jadinya di bold. EM adalah untuk kata-kata yang di-emphasize atau ditekankan. Makanya kata-kata itu jadinya di italic atau jadi miring. Lalu ins adalah untuk kata-kata yang di-insert. Oleh karena itu, kata-kata tersebut digaris bawahi atau di underline. Begitu filosofinya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa buka code editornya ya, teman-teman. Di sini saya pakai Sublime Text. Tapi kalau teman-teman mau pakai code editor yang lain seperti Atom atau VS Code, itu boleh juga. Terserah teman-teman dan itu tergantung selera teman-teman juga. Nah, pertama-tama saya akan buat file HTML-nya dulu supaya code editor ini bisa mengenali file kita ini file HTML. Saya akan buat file elemen.html. Kita harus mention juga extensionnya ya teman-teman, .html. Di episode sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana cara membuat template HTML atau boilerplate HTML secara otomatis. Yaitu caranya dengan mengetik HTML, lalu tekan tab di keyboard teman-teman. Ketik HTML, lalu tekan tab. Secara otomatis template ini akan dibuatkan untuk kita. Teman-teman juga bisa membuat strukturnya jadi lebih mudah dibaca ya. Kalau teman-teman mau, teman-teman bisa highlight elemen head ini, lalu tekan tab. Begitu juga dengan body, tekan tab, supaya kita bisa lihat bahwa elemen head ini ada di dalam elemen HTML. Dan body juga ada di dalam elemen HTML. Dan head dengan body ini satu level ya teman-teman. Untuk title saya akan buat elemen dasar HTML misalnya ya teman-teman. Lalu di body saya akan membuat elemen H1 sampai dengan H6. Supaya teman-teman bisa lihat perbedaan ukuran dari heading H1 sampai dengan H6. Teman-teman bisa ketik H2 selanjutnya, lalu tekan tab,
heading 2, lalu H3, tekan tab untuk heading 3. Kalau teman-teman mau copy juga boleh ya teman-teman. Misalnya teman-teman copy, lalu teman-teman ganti menjadi heading 4. Selanjutnya heading 5. Dan yang terakhir heading 6. Heading itu tadi sampai 6 ya teman-teman. Oke, kalau udah teman-teman bisa save dan buka filenya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat heading 1 sampai dengan heading 6. Ukurannya seperti ini ya teman-teman. Jadi heading 1 dari yang paling besar dan heading 6 yang paling kecil. Oke, tadi kita belajar juga tentang elemen P atau paragraf ya teman-teman. Boleh ketik P lalu tekan tab. Misalnya teman-teman boleh tulis apa aja, terserah teman-teman. Belajar coding itu mudah, misalnya ya teman-teman, seperti ini. Lalu save lagi dan teman-teman bisa refresh file yang tadi teman-teman buka. Oke, nah kita bisa lihat ini adalah dari tag P tadi ya, belajar coding itu mudah. Nah, saya mau buat tag paragraf yang lain, misalnya tetap semangat, lalu tag P yang lain, ayo subscribe belajar coding. Ya teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, teman-teman boleh subscribe juga channel ini ya teman-teman. Kita save lagi dan coba kita lihat hasilnya. Nah, ada paragraf yang baru ya teman-teman di sini. Ini dari elemen P. Tadi kita juga belajar bagaimana untuk membuat kata-katanya itu menjadi tebal, bold, italic, miring, dan juga underline atau garis bawah. Nah, caranya adalah misalnya kita mau buat kata mudah ini jadi bold. Teman-teman bisa masukkan elemen strong di sini. Sama ya, ketik strong lalu ketik tab, tapi kita mau masukkan mudah ini di antara elemen strong ini ya teman-teman. Jadi teman-teman pindahkan tag penutup strong ini dan tag strong ini di dalam P ya teman-teman. Kita cuma mau buat kata mudah ini menjadi tebal. Teman-teman save lagi, lalu kita lihat lagi, refresh di browser teman-teman, dan kita bisa lihat kalau tag strong tadi membuat kata mudah ini jadi tebal. Nah, sama konsepnya kalau teman-teman mau buat jadi italic atau miring. Tadi tag italic itu dibuat dengan elemen EM. Teman-teman bisa ketik EM lalu tekan tab lagi dan kita pindahkan nih semangat ini di dalam elemen EM atau dalam tag EM. Save. Oke, kalau teman-teman dapat warning seperti ini ya, teman-teman bisa, kalau mau teman-teman mau beli license-nya, teman-teman bisa purchase atau teman-teman bisa cancel aja. Oke, refresh. Nah, kita bisa lihat sekarang kata semangat itu jadi italic atau jadi miring. Kalau kita mau buat subscribe ini jadi garis bawah ya teman-teman. Teman-teman bisa masukkan tag ins tadi, ins. Ketikkan ins lalu tekan tab. Kita buat subscribe ini ada di dalam tag ins supaya subscribe ini jadi di garis bawahi. Kalau udah teman-teman bisa save lagi lalu refresh lagi. Nah, kita bisa lihat
subscribe ini jadinya digaris bawahi. Begitu teman-teman. Nah, ada juga beberapa elemen yang tanpa tag penutup, teman-teman. Contohnya adalah HR untuk garis horizontal dan BR untuk line break. Kita coba ya, teman-teman. Misalnya di bawah sini kita mau masukin garis horizontal. Kita bisa buat HR, lalu tab. Nah, HR ini adalah elemen tanpa tag penutup. Dan code editor kita tahu kalau HR ini tidak perlu tag penutup. Jadi cukup seperti ini. Ini akan membuat garis di halaman web kita. Kalau teman-teman kembali ke browser teman-teman, lalu refresh, kita bisa lihat. Jadi ada garis di sini ya teman-teman. Dan tag yang lainnya yaitu BR, itu adalah untuk membuat break atau jeda. Nah, kalau misalkan kita mau kasih spasi nih, kasih jarak antara kalimat ini, kalimat yang pertama ini dengan kalimat yang kedua. Kita nggak bisa buat jarak dengan cara kasih spasi seperti ini ya teman-teman. Meskipun saya kasih beberapa spasi di sini, kalau saya save, lalu refresh lagi di sini, ini tidak ada perubahan apa-apa antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Tapi cara untuk membuat jeda di HTML adalah dengan menggunakan elemen BR. Teman-teman bisa ketik BR lalu tekan tab. Nah, lagi-lagi code editor kita tahu kalau tag BR ini atau elemen BR ini tidak memerlukan tag penutup. Makanya hanya seperti ini saja ya teman-teman. Dan kalau teman-teman save lalu refresh lagi, kita bisa lihat sekarang ada jeda antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Begitu juga kalau teman-teman mau kasih jeda antara yang kalimat kedua dengan kalimat ketiga, teman-teman bisa masukkan BR lagi ya teman-teman. Lalu refresh lagi. Nah, kita bisa lihat ada jeda di sini. Sekian teman-teman penjelasan tentang elemen-elemen dasar HTML. Kalau teman-teman merasa video ini membantu teman-teman, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. God bless you.